Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi terkait kelembagaan petani. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Feli Aryasti, yang kedua Insan Anugrah, yang ketiga Diva Ardiwana Iswantara, yang keempat Friska Damara Octavian, yang kelima yaitu Hafiza Nirmayani. Sebelum kita berlanjut ke materi intinya, terlebih dahulu kita harus tahu itu apa sih itu kelembagaan petani. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Dasar hukum yang mengatur terkait tentang kelompok tani dan gabungan kelompok tani yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Permentan SM-050-12-2016 tentang pembinaan kelembagaan petani dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya, pengertian kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Apa sih itu kelompok tani? Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi sosial, ekonomi, sumber daya, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Sedangkan gabungan kelompok tani atau Gapoktan itu merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama guna untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani. Ciri-ciri kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Untuk ciri Poktan atau kelompok tani, yang pertama yaitu saling mengenal, akrab, dan saling percaya di antara sesama anggota. Yang kedua yaitu mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam usaha tani. Yang ketiga yaitu memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, kawasan, jenis usaha, status ekonomi, dan sosial budaya, adat istiadat, bahasa, serta ekologi. Ciri-ciri gabungan kelompok tani atau Gapoktan, yang pertama yaitu memiliki aturan norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama. Yang kedua, melaksanakan pertemuan berkala dan berkesinambungan antara lain rapat anggota dan rapat kepengurusan. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Yang keempat yaitu memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. Yang kelima yaitu memfasilitasi usaha tani secara komersial, berorientasi agrobisnis, dan lain-lain. Dalam kelompok tani ada beberapa unsur pengikat. Yang pertama yaitu ada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota. Yang kedua, kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota. Yang ketiga, kader yang mampu menggerakkan petani dan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. Yang keempat, pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang kelima yaitu sebagai motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi Poktan dan Gapoktan. Fungsi Poktan ada 3 yaitu kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Untuk kelas belajar merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tubuh berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi. Kemudian wahana kerjasama merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik antara sesama petani dalam Poktan dan antar Poktan maupun dengan pihak yang lain.
yang ketiga, unit produksi. Usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha. Fungsi Gapoktan ada 5. Yang pertama yaitu unit usaha penyedia sarana dan prasarana, yaitu sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang kedua, unit usaha tani produksi Gapoktan memiliki usaha yang berproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga, unit usaha pengolahan. Unit usaha pengolahan Gapoktan dapat memberi pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas. Kemudian, unit usaha pemasaran Gapoktan yaitu dapat memberikan pelayanan fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya. Lalu, unit usaha keuangan mikro atau simpan pinjam. Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadaya petani. Dasar penumbuhan Poktan dan Gapoktan. Dasar penumbuhan Poktan ada 5, yaitu yang pertama, dimulai dari kelompok sosial yang ada di masyarakat atau organisasi sosial yang ada di masyarakat seperti kelompok adat, kelompok remaja, kelompok desa, dan lain-lain. Yang kedua, anggota Poktan harus memiliki usaha tani. Yang ketiga, dapat ditemukan dari petani dalam satu wilayah atau dalam satu RW atau lebih dan satu desa atau lebih. Yang keempat, Poktan ditumbuh kembangkan dari oleh untuk petani dengan jumlah anggota antara 20 hingga 30 orang petani. Yang kelima, kegiatan Poktan yang dikelola berdasarkan kesepakatan para anggota. Kemudian, dasar penumbuhan Gapoktan. Dasar penumbuhan Gapoktan ada 3, yaitu yang pertama, dimulai dari musyawarah yang partisipasif pada masing-masing Poktan. Yang kedua, menumbuhkan Gapoktan yang terikat dengan kepentingan bersama untuk mengembangkan skala usaha tani yang menguntungkan dan efisien. Dan yang ketiga, penggabungan Poktan yang berada dalam suatu wilayah kecamatan untuk menggalang kepentingan. Prinsip-prinsip penumbuhan Poktan dan Gapoktan. Prinsip-prinsip yang ada pada Poktan yaitu kebebasan, keterbukaan, partisipatif, keswadayaan, kesetaraan, dan kemitraan. Kebebasan artinya menghargai setiap petani untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingan bersama. Keterbukaan artinya yaitu kegiatan Poktan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi anggota. Partisipatif artinya semua anggota yang terlibat dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola Poktan. Keswadayaan dapat diartikan yaitu pengembangan kemampuan menggali potensi setiap anggota dalam penyediaan dana, sarana, produksi, dan pemanfaatan sumber daya untuk mewujudkan kemandirian Poktan. Kesetaraan artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra sejajar. Kemitraan dapat diartikan yaitu bekerja sama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antar pelaku utama dan pelaku usaha. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penumbuhan Gapoktan. Terdapat 7 prinsip dalam penumbuhan Gapoktan. Yang pertama, kebebasan. Artinya, Gapoktan dapat mengembangkan unit usaha atau jasa otonom sesuai kebutuhan, seperti unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengelolaan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan, mikro atau simpan pinjam, serta unit jasa penunjang lainnya. Prinsip yang kedua yaitu kesepahaman. Artinya, anggota Gapoktan memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan. Yang ketiga yaitu partisipatif. Artinya, keanggotaan Gapoktan
memiliki peluang yang sama dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktan. Yang keempat yaitu kesukarelaan. Artinya, keanggotaan Gapoktan bersifat sukarela tanpa paksaan atau atas dasar kesadaran sendiri. Yang kelima yaitu keswakarsaan. Artinya, penumbuhan Gapoktan didasarkan pada kemauan, kebutuhan, dan inisiatif para anggota Gapoktan. Yang keenam, keterpaduan. Artinya, penumbuhan Gapoktan didasarkan pada keinginan saling mendukung dan saling melengkapi antar anggota untuk memperkuat dan mengembangkan usaha taninya. Yang ketujuh atau yang terakhir, kemitraan. Artinya, pengembangan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan melalui kemitraan usaha berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Proses penumbuhan Poktan ada 6. Yang pertama adalah penyuluh pertanian melakukan sosialisasi tentang penumbuhan Poktan kepada tokoh-tokoh petani setempat dan aparat desa atau kelurahan. Yang kedua, pertemuan atau musyawarah petani yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pamong desa atau kelurahan, instansi terkait dengan didampingi penyuluh pertanian. Yang ketiga, menyepakati pembentukan Poktan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan diketahui oleh penyuluh pertanian. Yang keempat, proses Poktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki dengan syarat sebagai berikut. A. Dipilih dari dan oleh anggota perwakilan anggota secara demokratis. Yang kedua, berdomisili di wilayah Poktan. Yang C. Mampu membaca dan menulis. D. Tidak berstatus sebagai aparat atau pegawai negeri sipil ataupun pamong desa. Yang E. Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan. F. Memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan memimpin Poktan. Untuk proses selanjutnya, proses kelima, setiap Poktan melakukan pertemuan lanjutan dengan dihadiri seluruh anggota untuk menyusun dan atau menetapkan rencana kerjanya. Selanjutnya, proses yang keenam, setiap Poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang dilaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian Simluhtan. Selanjutnya adalah pelaksanaan penumbuhan Gapoktan. Yang pertama dilakukan adalah persiapan. Persiapan sendiri ada dua. Yang pertama, A. Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi Poktan-Poktan melalui pengumpulan desa dan informasi perkembangan Poktan. Yang B. Penyuluh pertanian memberikan penjelasan data dan informasi kepada tokoh petani setempat serta aparat desa atau kelurahan mengenai Gapoktan. Selanjutnya adalah proses penumbuhan Gapoktan. Proses penumbuhan Gapoktan sendiri yang pertama dilakukan adalah penyuluh pertanian melakukan sosialisasi melalui pertemuan. Lalu yang kedua adalah membuat pernyataan kesepakatan tertulis oleh Poktan-Poktan tentang penumbuhan Gapoktan. Yang ketiga adalah Gapoktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Simluhtan. Selanjutnya adalah ketentuan Gapoktan. Untuk ketentuan Gapoktan ada 3. Yang pertama adalah Gapoktan beranggotakan paling kurang adalah 3 Poktan. Yang kedua, pengurusan Gapoktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai unit usaha yang dimiliki. Yang ketiga, tertib administrasi dan pembukaan keuangan. Tentang pengembangan Poktan dan Gapoktan. Yang pertama yaitu pengembangan Poktan. A. Penguatan Poktan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri. Di sini ada 2 yaitu RDK dan RDKK. RDK yaitu rencana definitif kelompok, sedangkan RDKK yaitu rencana definitif kebutuhan kelompok. RDK sendiri ini yaitu
rencana kegiatan kelompok tani untuk satu tahun yang telah disusun berdasarkan kegiatan kerjasama sebagai hasil dari musyawarah kelompok tani. Sedangkan RDKK adalah pesanan kelompok tani terhadap sarana, produksi pertanian, dan biaya lainnya untuk satu musim tanam sebagai hasil dan musyawarah yang memuat jenis jumlah, jadwal waktu yang dibutuhkan, dan sumber dana untuk pembelian baik swadana ataupun kredit. Yang B yaitu peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan usaha tani. Yang C yaitu peningkatan kemampuan Poktan dalam menjalankan fungsinya. Yang D klasifikasi kelas kemampuan Poktan. Yaitu di sini klasifikasi kelas kemampuan Poktan ada 4. Yang pertama, kelas pemula mempunyai nilai sampai dengan 245. Kelas kedua, yaitu ataupun kelas lanjut mempunyai nilai 246 sampai dengan 455. Yang ketiga, kelas madya mempunyai nilai 456 sampai dengan 700. Yang keempat yaitu kelas utama mempunyai nilai 701 sampai dengan 1000. Nah, itu adalah pengembangan dari Poktan. Yang kedua yaitu pengembangan Gapoktan. Yang pertama yaitu peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani berorientasi pasar dan berbasis kawasan. Yang kedua yaitu peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir. Yang ketiga yaitu fasilitas. Penguatan Gapoktan menjadi KEP berbasis Poktan atau Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarannya dalam bentuk koperasi atau badan usaha milik petani atau BUMP. Yang selanjutnya yaitu Simluhtan. Simluhtan yaitu mencakup data kelembagaan, penyuluhan baik di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan, ketenagaan penyuluh atau penyuluh pertanian PNS, tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian atau THL atau TBPP, dan penyuluh pertanian swadaya. Dan kelembagaan pelaku utama yaitu kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan kelompok tani atau badan usaha milik petani. Selanjutnya yaitu dasar hukum Simluhtan. Yang pertama, Simluhtan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Ini tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Ini tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Yang ketiga yaitu Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemudian masuk yang selanjutnya yaitu pengelola data dan admin Simluhtan. Ini ada 3 yaitu kecamatan atau BP3K, yang kedua kabupaten atau kota, yang ketiga provinsi, dan yang keempat pusat. Nah, mekanisme kerja pengelolaan data Simluhtan ini yang pertama yaitu kecamatan BP3K ini yang pertama mengelola data di kecamatan BP3K adalah pimpinan BP3K dan koordinir penyuluh kecamatan. Yang B yaitu admin kecamatan atau BP3K adalah penyuluh atau petugas yang ditunjuk dan telah diberi kewenangan. Yang kedua yaitu kabupaten atau kota. Yang A, pengelola data di kabupaten adalah kepala Bapeluh atau kelembagaan penyuluh kabupaten atau kota. Yang B yaitu admin kabupaten kota adalah penyuluh atau petugas yang ditunjuk dan diberi kewenangan. Yang ketiga yaitu provinsi.
ini mekanismenya, pengelola data di provinsi adalah Kepala Sekretaris Bakhorluh atau Kelembagaan Penyuluh Provinsi. Dan yang B yaitu admin provinsi adalah penyuluh atau petugas yang ditunjuk oleh diberi kewenangan. Yang keempat, yang terakhir yaitu pusat. Yang A-nya pengelola data di pusat adalah Kepala Pusat Penyuluh Pertanian. Dan yang B, admin bidang adalah petugas yang ditunjuk dari dan diberi kewenangan. Memasuki yang terakhir yaitu contoh Poktan dan Gapoktan. Yang pertama contoh Poktan, yaitu dari Toga Dusun Wara, Kidul dan Dusun Gabahan 5. Kelompok tani ini melakukan kegiatan budidaya biofarmaka atau tanaman herbal yang dimulai dari pembibitan, penanaman, perawatan panen, dan pasca panen. Contoh Gapoktan, yaitu Gapoktan sedimen yang di Lombok Tengah. Data Gapoktan sedimen ini yaitu nama Gapoktannya sedimen, lokasi di desa Karsedimen, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Loteng. Ini berdiri pada tanggal 4 Desember 2007. Akte pendirian nomor 2, kelasnya yaitu Madya. Dari ini kelambaan Gapoktan yaitu memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan akte notaris nomor 2 dan telah mendapat pengesahan dari Bupati. Dan yang kedua, pengurus Gapoktan sedimen ini terdiri dari seorang ketua, seorang wakil, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan beberapa orang seksi. Kegiatan yang dilakukan Gapoktan sedimen ini yaitu yang pertama kegiatan budidaya. Dia mengembangkan budidaya usaha tanaman pangan yaitu padi, bekerja sama dengan PT BISI Internasional dalam usaha pembenihan sayuran hortikultura sistem polinasi. Selain usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura, Gapoktan ini mengembangkan usaha penggemukan ternak sapi. Yang kedua yaitu usaha industri rumah tangga yang dilakukan oleh Gapoktan saat ini, antara lain pembuatan keripik umbi pisang dan pembuatan pisang sale. Usaha simpan pinjam yang dilakukan Gapoktan dilakukan pada anggota yang memiliki usaha pemasaran hasil pertanian skala mikro dan pengolahan limbah menjadi pupuk kompos. Sekian.